Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas, kewenangan, dan prinsip tanggung jawab hukum organ perusahaan dengan contoh perusahaan Persero. Sebelumnya perkenalkan, saya Jennifer Royhan dengan NPM 211000294. Lalu ada rekan saya, Novandi, dengan NPM 211000251. Selanjutnya ada Faris Rasyadan dengan NPM 211000030. Dan selanjutnya ada rekan saya Anissa Dwi Putri dengan NPM 211000287. Boleh di-share materinya? Oke, next. Baik, yang pertama, pentingnya struktur organ perusahaan. Di dunia bisnis modern, struktur organisasi perusahaan memiliki peran vital untuk memastikan keberhasilan operasional, terutama bagi perseroan terbatas atau PT, termasuk BUMN yang akan kita bahas di presentasi kali ini. Pengelolaan profesional yang berlandaskan hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dengan tujuan untuk menghindari konflik kepentingan dan mengoptimalkan kinerja perusahaan. Next. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai terkait organ perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, mengatakan bahwa perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang terpisah dan mandiri. Struktur organisasi PT mencakup 3 organ utama, yakni Rapat Umum Pemegang Saham atau biasa disebut RUPS, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS memiliki wewenang tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis, sedangkan direksi bertanggung jawab atas operasional sehari-hari dan Dewan Komisaris berperan dalam mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi. Hal yang sama juga berlaku untuk BUMN, di mana pengelolaan yang baik menjadi sangat penting karena keterlibatan negara. Next. Nah, di sini ada terkait tugas dan wewenang dari organ perusahaan itu sendiri. Yang pertama ada RUPS. Di sini RUPS berwenang untuk mengambil keputusan besar seperti perubahan anggaran dasar, penetapan modal, serta pembagian laba. Dalam BUMN, RUPS juga menjadi forum pengambilan keputusan yang melibatkan perwakilan pemerintah. Selanjutnya ada Dewan Direksi yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan, mulai dari operasional, pelaporan, keuangan, hingga perwakilan perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Direksi di BUMN juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan publik tetap terjaga. Yang terakhir ada tugas dan wewenang Dewan Komisaris. Di sini Dewan Komisaris memiliki tugas untuk mengawasi kebijakan dan kinerja direksi serta memberikan nasihat strategis. Mereka juga memastikan perusahaan tetap berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik atau good corporate governance. Selanjutnya ada hubungan hukum BUMN dan anak perusahaan. Yang pertama itu ada holding company. BUMN dapat memiliki anak perusahaan yang dikelola secara terpisah namun tetap berada di bawah kendali holding company. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa permohonan pailit untuk BUMN di sektor publik hanya bisa diajukan oleh Menteri Keuangan. Ada tanggung jawabnya yaitu holding company BUMN bertanggung jawab terbatas atas anak perusahaan yang pailit sesuai prinsip entitas hukum terpisah. Anak perusahaan BUMN tetap diakui sebagai entitas hukum mandiri, sehingga utang anak perusahaan tidak akan menjadi tanggungan holding secara langsung kecuali dalam situasi tertentu. Selanjutnya ada prinsip good corporate governance, merupakan prinsip yang penting harus diterapkan dalam pengelolaan perusahaan, termasuk BUMN. Transparansi
akuntabilitas, tanggung jawab, dan independen adalah 4 pilar utama dari GCG. Dengan menerapkan prinsip ini, perusahaan bisa menjaga kepercayaan publik dan pemegang saham, serta meminimalkan resiko konflik kepentingan. Di BUMN, prinsip GCG juga melindungi aset negara dan memastikan perusahaan beroperasi untuk kepentingan publik secara efektif dan efisien. Oke, untuk selanjutnya ada Pepsi Corporate Fail dalam BUMN. Meskipun PT, termasuk BUMN dan anak perusahaannya, diakui sebagai badan hukum yang mandiri dan terpisah. Ada situasi tertentu di mana pemegang saham atau direksi bisa diminta pertanggungjawaban secara pribadi. Prinsip ini disebut piercing the corporate veil. Prinsip ini diterapkan ketika terjadi pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang. Misalnya jika direksi atau pemegang saham menggunakan perusahaan untuk kepentingan pribadi yang merugikan perusahaan. Dalam kasus kepailitan, hal ini juga memungkinkan holding company atau direksi BUMN diminta pertanggungjawaban jika terlibat langsung dalam tindakan yang melanggar hukum. Next. Terakhir ada bagian kesimpulan yang bisa disimpulkan dari hasil presentasi kami, yaitu struktur organisasi perusahaan, baik dalam PT maupun BUMN, diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. RUPS, direksi dan dewan komisaris memiliki tugas dan wewenang masing-masing yang penting untuk menjaga keberlanjutan dan kestabilan perusahaan. Dalam konteks BUMN, hubungan antara holding company dan anak perusahaan diatur dengan prinsip entitas hukum yang terpisah. Tetapi dalam kondisi tertentu, tanggung jawab hukum dapat meluas ke level pribadi melalui prinsip piercing the corporate veil. Good corporate governance menjadi landasan utama yang menjamin pengelolaan perusahaan berjalan dengan baik dan meminimalkan resiko pelanggaran hukum serta kerugian. Baik, terima kasih semuanya. Sekian presentasi kami dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.